Selamat siang semua, apa kabar? Salam dari Kota Roma. Saat ini bersama dengan saya ada seorang pastor nih, pastor dari Fransiskan, Ordo Fransiskan. Silakan pastor bisa memperkenalkan diri sebentar. Saya Romo, saya Pastor Frumen OFM, sedang belajar teologi moral di sini di Roma ini. Nah, jadi saat ini kita bersama dengan Pastor Frumen OFM dari provinsi Provinsi Fransiskan Santo Mikael, Indonesia. Dari Indonesia juga. Nah, kebetulan kami saat ini sama-sama satu rumah. Kami tinggal di Collegio Antonianum dan ini kesempatan yang bagus ya, cuaca yang cerah, jadi bisa ngobrol sama-sama sebentar di sini. Ini Pastor, ini kan sekarang kita memasuki bulan Maria nih ya. Saat ini kita memasuki bulan Maria. Lalu kira-kira apa alasannya sampai kita bisa menghormati Bunda Maria? Apakah ada dasar teologis, dasar biblis semacam itu? Mungkin kalau pastor bisa ingat, pastor sharing ke kita gitu ya. Ya, baik. Kita menghormati Bunda Maria dalam arti kita melakukan devosi kepada Maria, paling tidak karena beberapa hal berikut ini. Pertama, tentu saja kita lihat dari sudut teologi, lalu nanti kita akan lihat dari sudut antropologi atau sejarah, lalu yang terakhir kita akan lihat dari sudut etika atau dari sudut moral. Baik, kita lihat dari sudut pertama. Kita menghormati Maria karena Maria, seperti kita tahu dari kitab suci, Maria lah yang memungkinkan Yesus itu lahir di muka bumi ini. Dengan kata lain, Maria itu mendapat tempat yang spesial di hati umat Katolik, tapi juga dalam sejarah teologis sesungguhnya. Itu karena peran sentralnya, kedudukan yang sangat spesial dari Bunda Maria ini dalam sejarah keselamatan, yaitu bahwa Maria menjadi tempat inkarnasi. Maria itu menjadi tempat di mana sabda Allah itu menjadi daging. Sebentar ya. Jadi ini ceritanya ini kita live nih, live. Jadi kita sharing-sharing bersama umat. Katanya sih kedengaran kurang jelas ya. Mungkin sebentar. Oh wow. Mungkin seperti ini. Halo. Kayaknya bisa dengar ya. Jadi ada alasan teologis ya, di mana Bunda Maria ini sebagai perantara kelahiran Yesus dalam dunia. Ya, betul. Gitu. Silakan Pastor. Lalu yang kedua dari sudut antropologi atau dari sudut sejarah. Kalau kita lihat di litani Bunda Maria di Mada Bakti atau juga di Puji Syukur, ada banyak sekali gelar yang diberikan kepada Bunda Maria. Nah, gelar-gelar itu memang berangkat dari pengalaman umat beriman tentang Bunda Maria, bahwa dalam sejarah pengalaman umat beriman, Bunda Maria berkat doanya, berkat perhatiannya, mereka ditolong. Kita melihat beberapa. Ini kita ceritanya sambil streaming nih. Ini ada dari Belanda masuk, halo tante, dari Papua, salam. Mudah-mudahan bisa dengar ya. Jadi ini kita lagi sharing pengalaman perjumpaan secara pribadi kita dengan Bunda Maria. Ikut ya. Silakan. Sorry. Nah, misalnya disebutkan dalam litani Bunda Maria itu, Bunda Maria adalah Bunda Maria pintu surga. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa karena doa-doa dari Maria itu, maka permohonan kita itu bisa, katakanlah, bisa dikabulkan. Ada lagi gelar lain, misalnya Maria itu adalah Bunda yang berbelas kasih, Bunda yang menebus, Redemptoris Mater Alma. Nah, itu karena Maria, seperti kita tahu dari kitab suci, Maria ikut atau turut serta dalam sengsara, dalam penderitaan, wafat,
dan kematian Yesus, bahkan setelah itu juga dia turut serta membentuk gereja. Lalu masih ada satu lagi, misalnya untuk menyebut beberapa saja ya, Ave Maris, Ave Maris Stella, Maria bintang laut, ya. Bintang laut, bintang samudera. Itu sejarahnya begini, dulu waktu orang-orang Eropa dari Spanyol, Portugal berangkat ke tanah misi, ke Asia, lalu ke Amerika, lalu dalam perjalanan mereka ditolong oleh Bunda Maria sehingga mereka bisa sampai dengan selamat di tempat misi. Nah, itu hanya menunjukkan bahwa memang Maria itu dalam sejarah umat beriman, dalam sejarah kita, dalam sejarah orang-orang Katolik, memiliki peran yang sentral. Dia menjadi bunda yang hidup, bunda yang mendengarkan doa-doa kita, yang memperhatikan kita, dan membantu kita dalam doa-doa kita. Lalu yang terakhir, mengapa Maria itu juga memiliki tempat yang spesial di dalam gereja? Dalam gereja itu karena ini dari sudut etika ya, dari sudut moral. Karena memang Maria itu adalah model yang sempurna tentang bagaimana itu menjadi mengikut Kristus. Dikatakan model yang sempurna karena memang Maria itu memiliki cara hidup, ya, cara hidup yang patut dijadikan teladan, dijadikan contoh untuk hidup beriman dengan baik. Apa saja itu? Kita bisa sebut 3 lah. Yang pertama, Maria itu adalah seorang yang disponible, seorang pribadi yang siap sedia, yang terbuka terhadap sabda Tuhan, dan tidak hanya terbuka tetapi juga menjawab ya terhadap Tuhan yang berbicara kepadanya. Bapak, sebentar saya potong ya. Jadi yang pertama adalah Maria, orang tadi bilang disponible, selalu sedia, siap sedia gitu untuk menjawab tanggapan panggilan Tuhan, suara Tuhan. Nah, tadi ada komentar bahwa katanya volumenya ditinggikan dikit. Saya pastikan lagi. Halo semuanya. Ini kita lagi sharing nih ceritanya nih, sharing pengalaman iman bersama Bunda Maria ya. Bersama salah satu anak dari Bunda Maria nih. Ya, kita lanjut ya. Jadi yang pertama, Bunda Maria selalu ada gitu. Bapak suara. Mungkin kita maju dikit ya ini. Oke, halo semuanya. Kurang jelas ya, volume di situ. Siap, lanjutkan. Itu yang pertama dari cara Maria. Yang kedua dari Maria ini adalah dia seorang pribadi yang berbagi. Dia seorang pribadi yang share. Kita lihat misalnya ketika dia didatangi oleh malaikat Gabriel itu ya, untuk menyampaikan kabar sukacita itu, apa yang pertama yang dia lakukan setelah itu adalah mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Jadi sukacita yang dirasakan oleh Bunda Maria itu adalah sukacita yang dibagikannya kepada Elizabeth. Jadi ini menjadi model juga bagi kita orang beriman, bahwa sukacita itu tidak dinikmati untuk sendiri. Sukacita, kalau mau disebut Kristiani, sukacita itu tidak boleh narsis, tidak boleh individualis, tetapi sukacita yang bisa dibagikan, yang bisa juga dinikmati dan dirasakan juga oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, masih satu lagi sebenarnya cara hidup dari Maria yang patut kita jadikan model, yaitu bahwa dia seorang yang perhatian. Kita ingat misalnya perhatian, jadi care, seorang yang peduli. Kita ingat misalnya peristiwa perkawinan di Kana itu, ya, tuan rumah kehabisan anggur, lalu apa yang dikatakan oleh Maria ialah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Yesus kepadamu. Dan setelah itu terjadilah mujizat, yaitu air menjadi anggur.
Jadi apa yang mau dikatakan sebenarnya? Jadi Maria itu adalah seorang pribadi yang care, yang peduli, yang katakanlah yang sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi itulah sebabnya Maria itu mendapat tempat yang sangat spesial dalam spiritualitas, khususnya spiritualitas Katolik dalam gereja Katolik. Gereja Katolik ya. Ya. Terima kasih Pastor ya atas sedikit masukan atau tambahan informasi bagi kita semua. Saya harap masih bisa pantau ya. Halo Belanda, halo Papua, halo Jakarta, halo Indonesia semuanya. Tuhan berkati selalu. Nah kita lanjut ya. Nah ini kan tadi kita sudah dengar bersama-sama ya. Mikrofon dekat mulut biar jelas. Oh my god. Kita perlu face tante face-nya harus masuk di sini nih ya. Jadi mungkin next time kita bisa siapkan mic supaya ngomongnya lebih jelas. Tapi ini jaraknya sudah cukup dekat nih. Jangan sampai muncrat ke situ. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan kita sudah dengar sama-sama alasan teologis ya, biblis, moral dan sebagainya tentang tempat Maria di dalam gereja ya. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah pastor sebagai imam ya memiliki hubungan pribadi khusus dengan Bunda Maria? Apakah ada pengalaman spesial bersama dengan Bunda Maria? Ya, yang jelas dalam kehidupan saya, Maria itu memiliki tempat yang spesial ya. Artinya memang tidak selalu, tetapi pada momen-momen tertentu saya berdevosi kepada Bunda Maria, mohon penerangannya, mohon bantuan doanya, mohon untuk macam-macam hal, karena saya meyakini bahwa Bunda Maria pasti mendengarkan, pasti meluruskan permohonan-permohonan kita. Apalagi saya percaya bahwa ada gium itu per Mariam ad Jesum. Jadi melalui Maria kita bisa sampai kepada Yesus. Jadi sebentar Pastor, saya potong. Itu ada teman dari Gilbert. Ciao Padre Gilbert. Pastor Gilbert dari Afrika. Mungkin sedang menonton dari sana. Mantap. Pastor sudah besar. Itu dalam pengalaman saya. Tentu saja juga di samping Bunda Maria ada Santo Santa yang lain juga ya. Terutama misalnya Santo Antonius Padua, Santo Fransiskus dari Assisi. Tetapi Bunda Maria bagaimanapun juga tetap memiliki peran yang penting, peran sentral juga dalam kehidupan imamat kami, terutama karena ya itu tadi, melalui Maria kita bisa sampai kepada Yesus. Ya. Nah, apakah ada koneksi spiritual antara spiritualitas Fransiskan ya dengan spiritualitas Maria gitu? Ada. Ya, dalam saya Fransiskan, saya OFM, jadi dalam spiritualitas kami Bunda Maria itu juga mendapat tempat yang sentral ya. Pertama sekali bahwa tiap tanggal 8 Desember kami merayakan Maria Immaculata, tetapi sekaligus juga Maria sebagai pelindung dari ordo kami, OFM ini. Kemudian yang kedua, kalau kita baca juga tulisan-tulisannya Santo Fransiskus dari Assisi, di sana juga kita menemukan bagaimana Fransiskus juga menempatkan Maria pada tempat yang juga sentral ya. Misalnya salah satu doa yang saya ingat baik itu adalah doa yang disusun oleh Santo Fransiskus Assisi, salam kepada Santa Perawan Maria, salam istananya, salam kemahnya dan seterusnya. Ada macam-macam gelar dalam doa itu yang disampaikan kepada Bunda Maria. Sekali lagi gelar-gelar itu menunjukkan bahwa Maria itu memang memiliki
tempat yang sentral, terutama yang menjadi kekaguman Santo Fransiskus dari Asisi adalah bahwa karena Maria maka inkarnasi itu menjadi nyata. Artinya melalui Maria, melalui rahimnya terjadilah sabda menjadi daging. Lalu yang ketiga, dalam spiritualitas kami juga ini sangat terkenal juga ya, tentang ajaran, tentang dogma bahwa Maria itu adalah perawan, baik itu sebelum, pada saat maupun setelah melahirkan Yesus. Jadi keperawanan Maria itu dibela, dipertahankan terutama oleh juga para Fransiskan, dan tokoh yang terkenal berkaitan dengan ini adalah Yohanes Duns Scotus. Nah, keperawanan Maria itu sebenarnya hanya mau mempertahankan hal ini sebenarnya, yaitu kemahakuasaan Allah. Jadi kategori-kategori berpikir manusia tidak bisa diterapkan kepada Allah yang maha kuasa. Ya. Jadi itu sih yang mau dikatakan oleh dogma, dan ada dasar biblisnya juga di kitab Matius, di Injil Matius itu dikatakan bahwa ketika setelah melahirkan Maria tetap perawan. Jadi mau dijelaskan kemahakuasaan Allah. Ya. Terima kasih Pastor. Nah ini kan seperti yang kita tahu saat ini kita sedang berdiskusi, bicara-bicara sedikit tentang Bunda Maria, karena saat ini adalah bulan Maria. Lalu saat ini juga sangat spesial karena kita tidak bisa kemana-mana. Biasanya kita pelayanan ke paroki, ada doa-doa bersama dengan umat di gereja atau di stasi. Tapi saat ini dalam kondisi seperti ini di Italia, kita tidak bisa bikin apa-apa ya. Nah, kira-kira dalam masa karantina ini, apa persiapan pastor untuk merayakan bulan Maria ini secara khusus? Saya terutama di antara banyak hal tentu saja yang menarik dari pribadi Maria ya. Satu hal yang sangat menyentuh saya adalah aspek ini, keheningan, silensio. Kalau kita melihat hidup Bunda Maria, satu hal yang menarik adalah bahwa Bunda Maria ketika didekati oleh malaikat Gabriel, dan nyatanya juga dalam seluruh sejarah tentang Maria di dalam kitab suci, aspek ini sangat kuat, yaitu keheningan. Jadi Tuhan itu diterima oleh Maria dalam keheningan. Tuhan itu didengarkan oleh Maria dalam keheningan. Dan keheningan di sini bukan soal bahwa kita pasif ya, tetapi suatu keheningan yang aktif ya. Bahasa kitab sucinya adalah seperti ini, Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Maksudnya adalah bahwa Maria merenungkannya, menanggapinya, dan memberi jawaban positif terhadap Tuhan yang mendekati dia. Dan itu dia lakukan tidak dalam keramaian, tidak dalam hiruk pikuk, tetapi justru di dalam keheningan, dalam ketenangan. Ya. Itu yang saya ingin renungkan di masa di bulan Maria ini. Nah, Pastor, satu pertanyaan terakhir nih ya sebelum kita tutup ya. Okay. Kira-kira apa pesan khusus untuk umat beriman, untuk umat Katolik secara khusus yang ada di Indonesia, dan juga untuk secara khusus orang muda Katolik? Kira-kira tadi itu ada pertanyaan dari Jayapura tuh. Kira-kira Subuh dan Bunda Maria ini apa yang bisa kita buat gitu? Yang bisa kita buat terutama di masa wabah Corona 2019 ini, satu, jadikanlah keluarga kita itu menjadi tempat diterimanya sabda Tuhan. Jadikanlah keluarga itu menjadi tempat dirayakan kesetiaan, kegembiraan. Intinya jadikan rumah itu menjadi tempat
bagi tumbuh mekarnya kecintaan kita pada Tuhan yang berbicara tidak dalam suasana hiruk pikuk, tetapi justru seperti yang dilakukan oleh Maria, justru dalam keheningan, justru dalam kesepian. Ya, pasti kita banyak frustrasi, stres di masa ini, tetapi jangan sampai lupa bahwa rumah adalah tempat yang nyaman untuk mendengarkan Tuhan yang bersabda. Lalu yang kedua adalah jangan berhenti untuk bersukacita dan berharap. Ya, karena apa? Sukacita dan pengharapan tanda yang paling jelas, tanda yang paling konkret bahwa kita itu memiliki iman, bahwa kita itu percaya pada Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita. Halo India, apa kabar? Hai, what's up brother? Ada satu teman dari India masuk. Silakan Ustaz lanjut. Lalu yang ketiga, pesan saya adalah tetap berdoa, tetap tekun, bersabar, dan tetap optimis. Siap Ustaz, terima kasih banyak ya. Jadi satu hal yang menarik diungkapkan adalah semangat Maria yang berada dalam diam untuk menanggapi terus mendekatkan diri dengan Tuhan adalah salah satu cara yang bisa kita pelajari, bisa kita kembangkan dalam hidup hidup beriman kita ya. Sama seperti apa tadi perumpamannya tentang pohon itu? Pohon ya. Pohon itu menjadi besar, menjadi kuat karena ada akar-akar yang bekerja di bawah tanah, ya, dalam hening, dalam sepi, ya, jauh dari tepuk tangan dan seterusnya. Dan memang dalam hidup kita ada banyak hal besar yang terjadi justru dalam keheningan atau ketika kita itu mencintai keheningan, ya. Benih yang jatuh umpamanya, ya, dia akan tinggal di dalam tanah, mati, lalu kemudian dia menghasilkan pohon yang besar. Apa-apa yang hidup itu biasanya tumbuh di malam hari. Siap, tumbuh dalam keheningan artinya. Baik Pastor, terima kasih banyak atas komunikasi kita 30 menit ini ya. Untuk teman-teman semua, terima kasih banyak sudah berpartisipasi, sudah menonton. Jangan lupa share. Siapa tahu banyak orang terinspirasi lalu bisa mengembangkan iman dengan cara berdevosi kepada Bunda Maria. Salam untuk Jayapura, Asmat yang lagi nonton juga, untuk Jakarta, untuk teman di India, hai. Untuk teman juga di Bandung baru muncul, terus untuk satu teman di Afrika, ya. Tuhan memberkati selalu, sampai jumpa di video berikutnya, di sharing berikutnya. Ciao. Mantap.